Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan penerapan teknologi informasi dalam manajemen risiko. Perkembangan teknologi informasi membuat perbankan mau tidak mau harus menggunakan teknologi informasi sebagai bagian dalam memberikan pelayanan kepada konsumen atau kepada nasabah. Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi informasi, pelayanan perbankan kepada nasabah bisa ditingkatkan atau bisa memberikan pelayanan dengan lebih cepat. Dari teknologi informasi akan memunculkan beberapa risiko, sehingga perbankan harus menerapkan manajemen risiko terkait dengan teknologi informasi. Dalam penyusunan manajemen teknologi informasi, maka kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan peran dan tanggung jawab manajemen. Peran dan tanggung jawab manajemen terdiri dari Dewan Komisaris, direksi, serta pihak lainnya. Yang kedua, terkait dengan rencana strategis teknologi informasi. Yang ketiga, terkait dengan organisasi teknologi informasi. Yang keempat, terkait dengan pengendalian personal. Serta yang kelima, ada manajemen proyek. Dan yang keenam, ada sistem informasi manajemen. Dan yang terakhir, terkait dengan dokumentasi. Ini merupakan beberapa hal yang perlu disusun dan perlu disiapkan dalam penyusunan manajemen teknologi informasi. Peran dan tanggung jawab manajemen terkait dengan peran dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite Pengarah Teknologi Informasi, serta pejabat tertinggi yang bertanggung jawab membawahi bidang IT. Dewan Komisaris memiliki peran dan tanggung jawab yaitu mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi terkait dengan rencana strategi teknologi informasi dan kebijakan bank terkait dengan penyelenggaraan teknologi informasi. Yang kedua, memantau dan mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan dengan penerapan manajemen risiko. Yang ketiga, mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memastikan audit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengevaluasi pengelolaan pengamanan yang andal dan efektif atas teknologi informasi yang digunakan. Dalam peran direksi pada manajemen risiko informasi, yang pertama, menetapkan rencana strategis teknologi informasi dan rencana pelaksanaan pengembangan teknologi informasi baik jangka pendek maupun dalam jangka tahunan beberapa tahun ke depan. Yang kedua, menetapkan kebijakan dan prosedur terkait dengan penyelenggaraan teknologi informasi yang memadai, serta mengkomunikasikan dengan beberapa pihak secara efektif. Yang ketiga, mereview dan menyetujui dan memantau proyek-proyek teknologi informasi yang berdampak secara signifikan. Ini merupakan peran dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris serta direksi. Dokumen rencana strategis teknologi informasi berisi terkait dengan yang pertama, target perkembangan usaha bank. Yang kedua, adanya standar-standar teknologi yang digunakan. Yang ketiga, ketentuan perundangan yang mendasari. Yang keempat, rencana kebutuhan akan aplikasi untuk produk dan aktivitas. Yang kelima, biaya terkait dengan implementasi rencana. Yang keenam, proses yang dibutuhkan dalam efisiensi. Yang ketujuh, terkait dengan pelayanan nasabah dan kualitas kinerja. Serta yang terakhir, terkait dengan analisa kemampuan sumber daya teknologi informasi. Ini merupakan dokumen rencana strategis terkait dengan teknologi informasi yang harus dilengkapi oleh perbankan. Organisasi teknologi informasi mencakup yang pertama, fungsi manajemen risiko teknologi informasi, di mana bank perlu memiliki fungsi penerapan manajemen risiko dalam organisasi bank yang melibatkan pihak-pihak
yang memiliki resiko dan memantau resiko, serta melakukan tes dan verifikasi. Bank juga perlu melakukan kebijakan dalam membuat identifikasi, pengukuran, serta pemantauan. Yang kedua, struktur organisasi Satuan Kerja Teknologi Informasi harus menyediakan struktur organisasi secara periodik yang menggambarkan garis kewenangan, tugas, pelaporan, serta tanggung jawab. Juga meliputi terkait dengan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi. Hal ini dalam struktur organisasi Satuan Kerja Teknologi Informasi juga memberikan pembagian tugas dan tanggung jawab secara lengkap bagi masing-masing bidang. Yang ketiga, manajemen risiko teknologi informasi pada satuan kerja pengguna. Pimpinan dari satuan kerja pengguna teknologi informasi bertanggung jawab untuk memastikan adanya proses komunikasi secara berkelanjutan kepada satuan kerja teknologi informasi mengenai kebutuhan terkait dengan strategi yang telah ditetapkan. Dalam pengendalian personal, yang pertama kita menentukan penentuan prosedur untuk pegawai baru, untuk mutasi, serta bagi pegawai yang promosi. Hal ini juga terkait dengan pemberhentian petugas teknologi informasi. Karena petugas teknologi informasi menyimpan atau mengetahui beberapa rahasia dari perbankan, maka perlu dilakukan pengendalian personal ketika kita akan menghentikan petugas teknologi informasi. Yang kedua, adanya penetapan tugas, tanggung jawab, harapan atau target secara transparan. Target yang ditetapkan biasanya sangat tinggi atau sangat besar. Maka di sini perlu transparansi sejak awal karyawan masuk. Yang ketiga, adanya penetapan standar penilaian kinerja. Maka penilaian kinerja akan terkait dengan upah dan gaji serta tunjangan. Bahkan untuk karyawan yang tetap akan terkait dengan pensiun. Yang keempat, terkait dengan program pendidikan dan pelatihan serta penilaian kerja dilakukan secara periodik atau diberikan pelatihan dan pendidikan secara berkala, sehingga kemampuan dan kebutuhan yang digunakan dalam melaksanakan tugas bisa selalu terupdate, karena perkembangan teknologi informasi sangat cepat. Manajemen risiko terkait dengan teknologi informasi, bank harus memberikan fasilitas pengelolaan operasional bisnis termasuk pelayanan kepada nasabah. Yang kedua, mencatat dan mengumpulkan informasi secara objektif. Yang ketiga, mendistribusikan data atau informasi ke berbagai satuan kerja sesuai dengan jenis informasi. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi dalam perbankan. Yang kelima, membantu bank dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dan yang terakhir, mendukung proses penilaian kinerja bagi karyawan perbankan. Manajemen risiko terkait dengan teknologi informasi mencangkup 4 hal. Dan 4 hal ini merupakan 4 hal yang sangat penting. Yang pertama, terkait dengan perencanaan penggunaan teknologi informasi. Bank wajib memiliki rencana strategis terkait dengan teknologi informasi. Hal ini untuk mendukung rencana strategis usaha perbankan. Selanjutnya, rencana strategis dapat diimplementasikan dalam kurun 1 tahun ke depan, sehingga dalam waktu jangka pendek akan diketahui kekurangan serta kelebihan dari rencana strategis. Yang kedua, terkait dengan penilaian risiko berkesinambungan, ada penilaian aset teknologi informasi, juga terkait dengan hasil review rencana strategis, dan juga terkait dengan hasil due diligence dan pemantauan kinerja penyedia jasa. Juga terkait dengan hasil review dan laporan serta hasil self-assessment. Serta yang terakhir juga terkait dengan temuan dari audit. Yang ketiga, terkait dengan proses pengukuran dan pemantauan risiko.
Dan yang keempat, terkait dengan implementasi pengendalian teknologi informasi. Dalam pengembangan dan pengadaan sistem, maka kita harus memastikan dan kita harus menyusun terkait dengan tugas dan tanggung jawab manajemen. Adapun tugas dan tanggung jawab manajemen yang pertama adalah menetapkan dan menerapkan terkait dengan manajemen risiko. Yang kedua, menerapkan manajemen proyek dalam pengembangan sistem aplikasi utama. Yang ketiga, memastikan testing yang dilakukan pada saat pengembangan dan pengadaan suatu sistem telah memadai. Yang keempat, terkait dengan memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, terkait dengan kepastian kesesuaian satu sistem dengan sistem yang lainnya. Yang keenam, melakukan dokumentasi terkait dengan sistem yang dikembangkan, serta kita melakukan pemeliharaan. Yang ketujuh, memiliki manajemen perubahan sistem aplikasi. Karena kita tahu bahwa teknologi informasi itu berkembang sangat cepat, maka kita harus menyiapkan yang namanya manajemen perubahan. Yang kedelapan, adanya identifikasi, pengukuran, dan pengendalian terkait dengan risiko-risiko yang akan dihadapi. Yang kedua, terkait dengan pengembangan dan pengadaan sistem, maka kita membuat kebijakan dan prosedur, serta yang terakhir, adanya manajemen risiko pengembangan dan pengadaan. Pada manajemen risiko pengembangan dan pengadaan, manajemen bank bertanggung jawab terhadap manajemen risiko dari seluruh aktivitas yang terkait dengan pengembangan dan pengadaan. Yang pertama ada identifikasi risiko. Maka kita bisa mengetahui bahwa ada risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategis, serta risiko kepatuhan. Yang kedua, adanya pengendalian risiko pada pengembangan aplikasi. Yang ketiga, adanya pengendalian risiko pada pengadaan. Dan yang keempat, pengendalian risiko pada pemeliharaan sistem aplikasi. Pada operasional teknologi informasi, kita harus memastikan tugas dan tanggung jawab dari manajemen. Karena manajemen bank bertanggung jawab untuk memastikan mekanisme operasional teknologi informasi secara stabil, aman, dan efisien secara keseluruhan, baik yang diselenggarakan secara mandiri maupun menggunakan jasa pihak lain. Manajemen juga harus menetapkan kebijakan, standar, prosedur operasional, juga menjamin kesinambungan teknologi informasi antar perbankan. Kesalahan atau kegagalan dapat terjadi pada aktivitas operasional. Maka dengan adanya tugas dan tanggung jawab, risiko kegagalan bisa diminimalisir. Yang kedua, terkait dengan kebijakan dan prosedur, maka bank memiliki kebijakan yang mencakup setiap aspek operasional, serta terkait dengan kedalaman dan kecakupan kebijakan disesuaikan dengan operasional perbankan. Karena masing-masing operasional bisa jadi berbeda karena keberadaan lokasi atau kebutuhan dari nasabah. Yang ketiga, adanya manajemen risiko operasional teknologi informasi, serta yang keempat, adanya audit internal. Dalam operasional teknologi informasi, ada kebijakan dan prosedur yang harus disusun. Yang pertama, terkait dengan kebijakan operasional data center. Karena semua data akan terkumpul pada satu data center. Maka di sini bank harus memastikan bagaimana operasional yang harus dilakukan. Yang kedua, terkait dengan kebijakan perencanaan kapasitas. Yang ketiga, kebijakan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras. Karena yang namanya sistem itu merupakan sebuah rangkaian perangkat lunak dan perangkat keras. Sehingga dibutuhkan pemeliharaan agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan optimal tanpa ada gangguan. Yang keempat, adanya kebijakan pengelolaan perubahan. Teknologi informasi yang berkembang sangat cepat tidak menutup kemungkinan adanya perubahan serta adanya tuntutan dari kebutuhan nasabah. Sehingga di sini perbankan perlu melakukan pengelolaan perubahan. Yang kelima,
adanya kebijakan penanganan kejadian serta permasalahan. Juga terkait dengan kebijakan pengelolaan data warehouse, juga terkait dengan kebijakan pengendalian pertukaran informasi antar bank, yang terakhir terkait dengan kebijakan pengelolaan hubungan dengan pihak lainnya. Dalam pengelolaan jaringan teknologi informasi, perbankan harus menyusun kebijakan dan prosedur. Yang pertama terkait dengan pengukuran kinerja dan perencanaan kapasitas jaringan. Yang kedua, pengamanan jaringan komunikasi. Karena yang namanya jaringan komunikasi itu sangat rentan terhadap permasalahan, terhadap kerusakan. Di sini perlu dilakukan pengamanan jaringan komunikasi. Serta yang ketiga, adanya manajemen perubahan. Yang keempat, terkait dengan network management, login, dan monitoring. Yang kelima adalah terkait dengan penggunaan internet. Teknologi informasi tidak lepas dari penggunaan internet. Maka perlu adanya dukungan penggunaan internet yang memadai. Berikutnya terkait dengan tersedianya penanganan nasabah ketika terjadi kerusakan, ketika terjadi permasalahan. Adanya respon yang cepat sehingga permasalahan tersebut bisa dapat diatasi. Yang terakhir terkait dengan tersedianya fasilitas untuk backup dan recovery. Jaringan teknologi informasi juga mencakup terkait dengan pengendalian risiko, di mana pengendalian risiko yang pertama adalah menyusun desain jaringan komunikasi. Dengan adanya desain jaringan komunikasi akan memudahkan dalam penyusunan teknologi informasi pada perbankan. Yang kedua, adanya pengendalian akses, sehingga ada akses yang dibatasi. Tidak semua orang dapat mengakses data-data yang penting. Yang ketiga, terkait dengan operasi dan pemeliharaan jaringan komunikasi. Berikutnya adalah monitoring risiko, di mana dengan adanya monitoring risiko, kita bisa menggunakan beberapa cara, atau kita juga bisa mendapatkan manfaat dari monitoring risiko. Monitoring risiko bisa dilakukan dengan jejak audit yang tersedia dan harus terpantau secara teratur. Yang kedua adalah kita melihat kinerja jaringan komunikasi. Kalau kita sering menemukan kendala, sering menemukan gangguan, maka itu bisa menjadi penilaian yang kurang baik. Yang ketiga terkait dengan kapasitas dan pengembangan bisnis. Karena yang namanya bisnis perbankan adalah mencari nasabah sebanyak mungkin atau mencari keuntungan secara maksimal. Maka di sini dalam pengembangan bisnis kita harus memperhatikan kemampuan juga cakupan dari teknologi informasi. Yang keempat, memantau dan menindaklanjuti penyusup. Tidak menutup kemungkinan adanya penyusup atau adanya hacker yang berusaha memasuki jaringan teknologi informasi perbankan. Sehingga kita harus memantau dan menindaklanjuti penyusup tersebut. Pengamanan informasi, nah, kita harus memastikan adanya prinsip, adanya kebijakan, dan adanya prosedur pengamanan. Yang pertama terkait dengan prinsip pengamanan informasi, bahwa kita akan memastikan bahwa data dari nasabah itu terjamin, atau data nasabah bisa dipastikan tidak akan bocor. Yang kedua adalah kebijakan pengamanan informasi. Dengan adanya kebijakan pengamanan informasi, memudahkan karyawan perbankan atau karyawan pada bidang teknologi informasi untuk melakukan pengamanan informasi. Yang ketiga, adanya prosedur pengamanan informasi. Nah, yang namanya prosedur bisa membantu atau bisa menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh karyawan pada bidang teknologi informasi perbankan. Pada prosedur pengamanan informasi, nah, kita harus memastikan adanya prosedur pengelolaan aset. Yang kedua, adanya prosedur pengelolaan sumber daya manusia. Yang namanya manusia, nah, kita harus dipastikan bahwa manusia itu bisa bekerja secara nyaman atau bisa dikelola secara baik. Ketika karyawan dikelola secara baik, akan memaksimalkan kinerja. Kita harus bisa memastikan memanusiakan manusia. Yang ketiga, terkait dengan prosedur pengamanan fisik dan lingkungan. Ada juga terkait dengan
prosedur pengamanan logik, serta terkait dengan prosedur pengamanan operasional teknologi informasi, dan yang terakhir terkait dengan prosedur penanganan insiden. Kegiatan perbankan tidak dapat terhindar dari yang namanya gangguan atau kerusakan, di mana gangguan bisa berasal dari alam atau mungkin kesalahan manusia. Sebagai contoh, mungkin ada gempa bumi, ada bom, ada kebakaran, ada banjir, serta kerusakan teknis lainnya. Di sini, dengan adanya kerusakan, bisa berdampak terhadap kemampuan teknologi dalam melayani atau dalam menjalankan operasional perbankan. Sehingga untuk meminimalisir risiko tersebut, bank diharapkan memiliki Business Continuity Management atau BCM, yaitu sebuah proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk menjamin bahwa kegiatan operasional perbankan tetap dapat berfungsi secara optimal, meskipun ada gangguan atau ada bencana. Maka yang namanya Business Continuity Management yang efektif itu perlu didukung oleh yang pertama, pengawasan aktif manajemen. Yang kedua, melalui Business Impact Analisa dan Risk Assessment. Yang ketiga, melalui Business Continuity Plan atau BCP yang memadai. Yang keempat, adanya pengujian BCP. Dan yang kelima adalah pemeriksaan oleh audit internal. Business Impact Analisa itu terkait dengan tingkat kepentingan, tingkat ketergantungan terhadap penyedia jasa, tingkat maximum tolerable outage, juga terkait dengan recovery time objektif, terkait dengan tingkat minimum resource requirement, terkait dengan dampak potensial, terkait dengan dampak disaster secara menyeluruh, terkait dengan estimasi downtime maksimum, juga terkait dengan jalur komunikasi yang dibutuhkan dalam pemulihan, serta terkait dengan dampak hukum. End user computing merupakan sistem aplikasi komputer yang menjalankan operasi bisnis bank, di mana kendali terhadap pengembangan sistem aplikasi serta pengelolaannya dilakukan oleh satuan kerja pengguna akhir atau end user, atau unit bisnis bank, dan bukan oleh satuan kerja teknologi informasi. Maka kita harus melakukan penyusunan kebijakan dan prosedur. Yang pertama adalah terkait dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis. Yang kedua, pencantuman wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kerja. Yang ketiga, adanya analisa kebutuhan pengembangan sistem aplikasi EUC. Yang keempat, terkait dengan pengembangan sistem aplikasi EUC harus sesuai dengan standar. Juga terkait dengan prosedur perubahan EUC. Yang terakhir, terkait dengan aspek pengamanan pengendalian EUC serta pencegahan terhadap virus yang bisa terjadi. Prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam pengamanan data nasabah, yang pertama kita mengedepankan kerahasiaan. Rahasia data nasabah sangat vital. Di sini kita menjaga kepercayaan dari nasabah, sehingga data yang telah diberikan tersimpan dalam database perbankan tidak akan mungkin bisa diakses oleh pihak luar. Yang kedua terkait dengan integritas. Yang ketiga terkait dengan ketersediaan. Yang keempat terkait dengan keaslian. Yang kelima non-repudiasi, pemisahan tugas dan tanggung jawab. Yang keenam terkait dengan pengendalian otoritas dalam sistem, serta yang terakhir terkait dengan pemeliharaan jejak audit. Pada electronic banking yang sangat rentan, maka kita harus membuat mitigasi risiko. Dengan adanya mitigasi risiko, diharapkan risiko yang ada pada electronic banking bisa diminimalisir. Yang pertama adalah kita harus memastikan adanya prinsip-prinsip pengendalian pengamanan atas aktivitas e-banking. Yang kedua adanya prinsip pengendalian pengamanan produk e-banking. Karena produk e-banking sangat banyak dan sangat luas. Jadi kita harus melakukan pengendalian pengamanan. Yang ketiga, adanya edukasi dan perlindungan nasabah. Juga terkait dengan cross-border electronic banking, di mana mitigasi yang dilakukan, kita bisa membangun program manajemen risiko yang efektif, yang melewati batas negara. Yang kedua, adanya pengungkapan yang cukup pada website untuk memudahkan nasabah dalam
melakukan transaksi atau sebelum melakukan transaksi. Sehingga ketika nasabah akan melakukan transaksi ke luar negeri, dia bisa melihat pada website. Yang kelima, terkait dengan pengendalian risiko dalam sistem dan layanan e-banking. Nah, adanya pengelolaan risiko terkait dengan sistem dan layanan e-banking, kita bisa memberikan pelayanan yang sangat optimal kepada nasabah. Untuk memudahkan pelaporan pada electronic e-banking, nah kita menyediakan laporan rencana dan realisasi produk baru e-banking, di mana rencana dan realisasi produk baru e-banking, nah, itu perlu disiapkan terkait dengan bukti-bukti kesiapan. Sebelum e-banking diluncurkan, nah, kita menyiapkan bukti yang memadai, bukti yang cukup, yang bisa memastikan bagi pihak manajemen maupun bagi pihak nasabah. Yang kedua, adanya hasil analisa bisnis mengenai proyeksi produk baru. Jadi ada studi kelayakan, ada juga terkait dengan penilaian proyeksi. Serta yang ketiga, kita bisa melihat hasil dari pemeriksaan dari pihak independen dalam penyusunan atau dalam pengeluaran dan realisasi produk baru e-banking. Audit internal teknologi informasi merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang aman dan sehat. Nah, maka kita harus membuat beberapa tugas satuan kerja audit internal. Yang pertama terkait dengan tugas menyusun dan pengkinian pedoman kerja. Yang kedua, mengidentifikasi area risiko teknologi informasi. Yang ketiga, mengevaluasi fungsi dan kecukupan pengendalian internal. Yang keempat, memastikan penerapan prinsip kerahasiaan. Yang kelima, mengevaluasi kepatuhan teknologi informasi bank terhadap ketentuan yang berlaku, baik ketentuan bank sendiri, ketentuan dari pemerintah, maupun ketentuan dari OJK. Serta yang terakhir, terkait dengan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit. Pedoman umum yang bisa diberikan kepada audit teknologi informasi, yang pertama kita adalah membuat kebijakan umum audit. Juga terkait dengan perencanaan audit, terkait dengan pelaksanaan audit, terkait dengan sistem pelaporan, serta terkait dengan tindak lanjut dari audit. Penggunaan pihak penyedia jasa teknologi informasi karena bank tidak dapat bekerja secara sendiri. Karena bank perlu bekerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi. Hal ini untuk memudahkan dalam proses pelaksanaan operasional. Maka dalam prosesnya pemilihan penyedia jasa informasi, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan pendefinisian kebutuhan. Bank harus dapat memastikan kebutuhan apa yang diperlukan dari penyedia jasa informasi. Yang kedua, terkait dengan permintaan proposal dari penyedia jasa teknologi informasi. Dengan adanya pengajuan proposal, kita bisa memastikan apa saja keterangan atau apa saja informasi yang bisa didapatkan. Yang ketiga, terkait dengan due diligence penyedia jasa. Serta yang terakhir, terkait dengan penentuan penyedia jasa teknologi informasi. Alhamdulillah, kita telah mempelajari penerapan teknologi informasi pada manajemen risiko perbankan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sesi kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.